Selamat pagi Pak Tobo. Ya, selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak? Sehat Bu, sehat. Wah, puji Tuhan ya Pak ya. Iya Bu, Ya, iya Bu. ceria sekali Bapak hari ini. Oh ya, saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu, saya merencanakan coaching hari ini bersama Ibu Rus. Oh, baguslah itu Pak. Jadi, apa persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk coaching ini Pak? Untuk persiapan hari ini Bu, Heeh. yang pertama itu mengatur jadwal, Iya. terus tempat, Heeh. baru pertanyaan yang berbobot Heeh. bagi Ibu Rus yang kita gali nanti Heeh. ketika melakukan coaching Bu. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi begini Pak, kan ada 3 kompetensi pelaksanaan coaching nih. Jadi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang mau Bapak tonjolkan nanti Pak? Sebenarnya Bu, yang akan kita tonjolkan nanti yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, Ya. kemudian perhatian penuh pada Iya. coaching, Heeh. kemudian membuat pertanyaan yang berbobot Heeh. sehingga nanti coach kita bisa membuka diri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, bagus itu Pak ya. Jadi dari 3 kompetensi tersebut nih, kompetensi mana yang mau Bapak fokuskan? Sebenarnya Bu, yang saya fokuskan tiga-tiganya, Heeh. namun karena melihat situasi dan kondisi, Ya. yang paling dominan yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian perhatian penuh terhadap coach Bu. Oh, iya Pak ya. Jadi Bapak ingin menonjolkan 2 kompetensi di coaching ini ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Jadi Bapak sudah menemukan indikator atau tujuan dari coaching ini Pak? Sudah Bu. Jadi indikator yang kita fokuskan nanti Heeh. yaitu bagaimana membantu coach dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi coach kita Bu, sehingga dia bisa nanti menemukan dengan baik dan bisa dia terapkan nanti Bu. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Iya Bu. Jadi izin ya Pak ya, selama coaching nanti berlangsung, saya di sini untuk mengobservasi ya Pak ya. Iya, silakan Bu, silakan Bu. Iya, jadi sudah bisa mungkin dimulai Pak. Oke Bu. Iya. Oke Bu, Rus silakan masuk Bu. Selamat pagi Ibu Rus. Ya, selamat pagi juga Pak Tobo. Kayaknya Bapak lihat ini Ibu Rus agak senang terus bahagia ya Bu ya. Ya, sebenarnya sih Pak, bahagia yang memang harus disyukuri, walaupun sebenarnya ada permasalahan saya sedikit Pak. Baik Bu Rus, apa sebenarnya permasalahan yang Ibu bagikan kepada kita Bu? Jadi begini ya Pak Tobo ya, boleh saya cerita ya Pak Tobo Ya ya? silakan Bu, silakan. Nah, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ini yang saya ajar di kelas saya kan Pak kan, Iya. khususnya di 11 TKJ, Ah, mereka Pak kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. begitu ya Bu. Ya? Iya Pak. Jadi selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas Pak tidak lebih dari 50%. Gitu Pak. Jadi menurut Ibu Rus, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, saya mengharapkan adalah Pak solusi dari permasalahan tentang rasa antuisme siswa-siswa saya Pak dalam Ya. melaksanakan KBM di kelas Pak. Oh, Iya, Pak. menurut Ibu Rus, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran TKJ yang Ibu ajarkan tadi? Iya Pak, kalau saya ingat kembali ya Pak ya, kalau saya ingat hal yang paling menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama nih, Iya Bu. pembelajarannya mungkin Pak yang saya berikan mungkin membosankan bagi mereka. Nah itu dia. Jadi kemudian juga terlalu monoton Pak kan. Iya. Nah jadi
terlalu dominan saya Pak untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid gitu kan Pak kan. Ya, ya. Jadi yang kedua juga saya tidak memberikan kesempatan Pak kepada murid-murid untuk berpendapat atau aktif Pak berbicara dalam mengutarakan pendapat mereka Pak. Begitu. Oh, begitu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu tidak antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya kan Pak kan murid-murid pastinya Pak, rata-rata murid-murid sekarang ya Pak ya, mereka itu pasti ingin pembelajaran itu menurut mereka asik, tidak monoton, tentunya Pak tidak membosankan bagi mereka Pak. Lalu Ibu Rus mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau menurut saya Pak, pembelajaran itu kan harusnya kan Pak terpusat nih kepada anak didik. Ya. Nah jadi murid-murid juga harus diminta aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian adanya ice breaking gitu Iya, ya Pak ya. iya. Baru games Iya. untuk supaya pembelajarannya tidak monoton, agar pembelajaran itu lebih menarik lagi Pak bagi mereka. Kalau boleh saya tahu ini Bu kan, Ya Pak. menggunakan sumber belajar yang Ibu gunakan seperti apa sebenarnya? Kalau saya Pak ya, saya biasa menggunakan buku teks Pak, yang biasa yang dikasih dari perpustakaan yang disediakan oleh sekolah Pak. Itu biasa yang saya gunakan Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bisa Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar Ya, selain Pak. buku teks tadi. Jadi bagaimana langkah selanjutnya yang Ibu rencanakan agar murid Ibu bisa lebih antusias dalam pembelajaran itu nanti? Kalau menurut saya Pak ya, proses pembelajaran yang bisa saya yang akan saya lakukan ini Pak, rencana saya sebaiknya pembelajaran itu haruslah menarik lah ya Pak ya. Kemudian tentunya saya harus menggunakan berbagai referensi Pak untuk menggunakan sumber belajar untuk di kelas saya, misalnya itu Pak seperti YouTube, kemudian ada artikel-artikel di blog, ada tulisan-tulisan ilmiah di internet, dan apalagi nih Pak yang paling trending nih ya Pak ya untuk anak-anak muda, saya harus bisa menyatu Pak, saya harus bisa menyatu dengan perkembangan zaman sekarang Pak, misalnya seperti TikTok atau reel-reel di IG ya Pak ya. Nah jadi saya akan tentunya saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasikkan lagi Pak dengan menggunakan sumber belajar yang saya sebutkan tadi Pak. Iya. Nah jadi dengan seperti itu anak-anak pun Pak dalam memberikan tugasnya juga saya tidak terlalu banyak Pak. Oke, sehingga membuat mereka menjadi jenuh atau bosan. Saya bisa lebih menginginkan Pak, artinya saya bisa Pak untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, sesuai dengan kodrat zamannya ya Pak ya. Oh, iya. Misalnya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi sehingga murid itu terkesannya tidak terpaksa Pak dalam melakukan pembelajaran. Jadi mereka akhirnya mereka senang Pak gitu dalam melaksanakan tugas-tugasnya Pak. Jadi bisa itu dalam bentuk mungkin membuat puisi, drama, atau mungkin membuat video-video cerita pendek Pak, atau anak-anak sekarang kan banyak tuh Pak menjadi konten kreator. Oh, iya. Jadi mungkin saya akan mengarahkan ke situ kali ya Pak ya, supaya mereka itu tidak merasa monoton dengan metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Begitu Pak Bu. Bagus sekali rencana Ibu pengambilan bahasa ya Bu ya. Iya Pak. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nanti? Ya, begini ya Pak ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya ya Pak ya, Oh, iya. dengan menggunakan banyak sumber belajar. Oke. Jadi untuk eksplorasi materi, nah jadi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar Pak, tentunya yang sedang lagi rame-ramenya digalak-galakkan itu Pak oleh
sistem pendidikan Bapak KHD. Nah, jadi saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi saya juga membuat kesannya mereka tidak ada kayak unsur paksaan, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin akan memperbaiki cara saya mengajar, Pak, di kelas dengan membuat mereka belajar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, sesuai dengan kodrat zamannya, Pak. Jadi ya saya akhirnya nanti saya juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka, Pak, untuk menggunakan model media pembelajaran apa yang mereka senangi, Pak, yang mereka minati. Begitu, Pak Tubu. Wah, bagus sekali ini rencana Ibu dan Iya, Pak. komitmen Ibu. Saya juga mendukung Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu ya, Iya, sesuai jadi dengan harapan kita. iya, Pak. Ya, saya juga berharap demikian seperti itu, Pak. Nah, jadi saya juga harapan saya, Pak, sesuai dengan yang saya harapkan, Pak, supaya anak-anak juga akan merasakan belajarnya itu, Pak, lebih menyenangkan bagi mereka, Pak. Tidak ada unsur paksaan, begitu, Pak. Dari pembicaraan kita ini Bu, Iya, Pak. bagaimana perasaan Ibu terhadap proses yang kita lakukan ini Bu? Jujur ya, Pak, Ibu ya, setelah selama ini memang ini menjadi dilema bagi saya. Nah, jadi setelah saya datang ke sini menjumpai Bapak Tubu, saya Pak, saya bahagia, Pak. Saya merasa lega. Saya sudah bisa menceritakan ke Bapak Iya. apa yang saya rasakan selama ini. Jadi kiranya, Pak, saya juga bisa nanti merubah dan bisa memperbaiki proses cara belajar saya, Pak. Artinya saya lebih belajar lagi, Pak, bagaimana cara mengajar di kelas supaya kegiatan KBM di kelas berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, Pak, tentunya. Oke, baiklah Ibu Rus, saya sudah bisa tadi mendengarkan semua apa yang sudah Ibu sampaikan terhadap permasalahan yang Ibu selama ini, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah berbagi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bisa kita sharing, dan mudah-mudahan apa yang akan dilakukan Ibu Rus saya tetap dukung dan bisa cepat tercapai ya Bos ya. Iya, Pak Tubo, saya juga mengucapkan terima kasih ya, Pak ya, karena Bapak sudah memberikan waktu Bapak untuk bisa sharing kepada saya ya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan, Pak, yang saya rasakan ini, Pak, solusi yang sudah saya dapatkan ini itu dapat nanti memudahkan saya untuk memperbaiki proses belajar saya, dan kiranya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan, Pak, oleh murid-murid kita, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini mungkin udah sesuai dengan waktunya, kita akan masuk. Oh iya, baik, Pak. Maaf ya, jadi, Pak Tubo ya, iya. sudah mengganggu waktunya. Oke. Iya. Oke Bu. Oke, terima kasih Pak Tubo. Iya, Sekali terima- lagi buat Ibu juga. Oke, bagus. Iya, terima kasih. Saya permisi, Bapak, Ya, Ibu. iya Bu, iya Iya, Bu. Bu. Oke. Pak Tobo sudah selesai proses coachingnya ya, Pak Tobo ya. Sudah, Bu, sudah. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching tadi, atau selama proses coaching juga terjadi, apa yang Bapak rasakan nih? Yang saya rasakan Bu, saya lega Iya. karena bisa berkomunikasi dengan coach, Mm-mm. dan coach juga sudah bisa menemukan solusi Iya. dari permasalahan yang dia hadapi Mm-mm. dan berjalan lancar Bu, Iya. dan coachingnya terbuka Bu tentang apa yang dia rasakan. Iya. Iya, bagus ya Pak ya. Secara Iya. umum memang saya lihat tadi sangat bagus prosesnya. Jadi ini Pak Tobo, tadi kan di awal Bapak sudah menetapkan indikator atau tujuan daripada proses coaching ini. Iya. Jadi menurut Bapak, indikator yang Bapak tetapkan tadi sudah tercapai atau belum? Iya Bu, dari indikator yang sudah kita rencanakan tadi Mm-mm. sudah tercapai Bu, dimana tercapainya yaitu si coach bisa menemukan apa
solusi yang dia lakukan nanti, Mm-mm. dan dia akan tindak lanjuti untuk proses kegiatan pembelajaran dia di dalam kelas. Iya. Dan si coach juga lebih transparan Bu ya, Iya. tentang Terbuka ya Pak ya. apa yang dia hadapi, Nah, dan juga Bu dia juga memberikan waktu untuk berbagi iya. terhadap apa yang dia hadapi. Iya, betul sekali Pak Tobo. Jadi tadi pun saya kan selama proses coaching tadi saya ada bikin catatan di sini. Jadi yang saya amati tadi proses coaching yang Bapak lakukan kepada Ibu Rus tadi itu sudah sangat bagus ya. Ya, Bu. Kemudian juga sudah ngobrolnya santai gitu, nggak terlalu tegang gitu. Kemudian juga yang saya lihat Bapak sudah fokus pada permasalahannya. Ya, Bu. Jadi nggak melebar ke sana atau meneringati yang lain. Kemudian juga yang saya perhatikan nih, Bapak Ya. sudah cukup memberikan perhatian, jadi Bapak mendengarkan secara aktif Ya, pada apa yang disampaikan oleh Ibu Rus tadi ya Pak ya. ya, Bu. Kemudian juga mungkin saya lihat Bapak sudah ikut merasakan permasalahan yang dipaparkan oleh Ibu Rus tadi. Sepertinya Bapak bisa merasakan perasaan Ibu Rus. Dan yang paling penting itu yang saya lihat tadi, Bapak berhasil menuntun Ibu Rus sampai Ibu Rus menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi Koci dalam hal ini menemukan sendiri kembali solusi untuk permasalahannya Pak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, mantap sekali Pak. Jadi dari yang sudah Bapak rasakan tadi, di antara ketiga kompetensi itu mungkin masih ada yang Bapak rasa perlu untuk dikembangkan. Itu kira-kira apa Pak? Kompetensi yang masih perlu Bapak kembangkan. Iya, Bu. Tadi kita sudah mau melakukan yang terbaik, Ya. di mana kompetensi yang dikembangkan tadi yang sudah kita lakukan sudah ada penuh, dan aktif mendengarkan dari saudara Koci tentang apa usaha yang dilakukan. Terus yang perlu dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan atau membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk menggali lagi tentang apa perasaan dia, apa yang harus dia lakukan, sehingga si coachnya nanti bisa menemukan sendirinya tentang solusi permasalahan yang dia hadapi. Iya. Iya. Ya, jadi betul sekali Pak. Tadi pun yang saya lihat kehadirannya secara penuh, kemudian aktif mendengarkan, dan mungkin seperti Bapak sampaikan tadi bahwasanya kompetensi yang mau Bapak kembangkan itu mau difokuskan dulu untuk menyusun pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, iya. Sampai nanti permasalahannya si Koci benar-benar terekspos, jadi dia benar-benar sampai mengeluarkan semua unek-uneknya gitu kira-kira ya Pak ya. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi menurut Bapak nih, ada ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, Bu. Di proses coaching tadi, indikator apa yang menunjukkan bahwa coaching yang Bapak lakukan sudah berhasil? Seperti itu. Oh, jadi dari indikator yang sudah kita rencanakan tadi dan ini berjalan lancar, tadi mungkin kita sudah mendengar bukan, Ya. di mana si coach tadi yaitu Ibu Rus dapat memberikan sebuah rencana yang akan dia lakukan nanti Ya. terhadap pengembangan pembelajarannya di kelas, Ya. sehingga dia mengaitkan dengan yang lagi-lagi ngetren sekarang sesuai dengan perkembangan era digital. Iya. Ya. Jadi dia mungkin sudah menyadari, oh ternyata anak-anak kita itu harus bisa kita libatkan sesuai dengan membuat konten kreator ataupun dengan membuat di Instagram. Jadi anak-anak yang akan dia ajarkan nanti lebih aktif. Jadi tadi ibu itu sudah memberikan jawaban yang pasti dan akan dilakukan. Dan itu yang saya lihat tadi, bahwa percakapan antara coach dengan coach sudah bagus dan bisa lebih mantap lagi. Iya. Jadi menurut Bapak tadi berarti proses coachingnya berhasil karena melihat coach sudah
terbuka dengan Iya, permasalahannya terbuka Pak ya. permasalahannya. Kemudian juga sampai akhirnya Koci atau Ibu Urus tadi menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya ya Pak ya. Iya, Bu, iya, Bu. Kemudian juga yang paling penting Ibu Urus tadi sudah membuat beberapa rencana ke depannya yang akan dilakukan gitu ya kira-kira Iya, ya Pak iya, ya. Bu, iya, Bu. Mantap sekali, luar Iya. biasa Pak. Iya, Jadi sama-sama. ini sudah sangat bagus proses coachingnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih Pak, saya sudah diundang untuk mengobservasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak? Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iya. yang sudah meluangkan waktu untuk melihat kami antara coach dengan coach, sehingga ini bisa berjalan lancar Iya. dan mudah-mudahan ini bisa nanti tercapai sesuai dengan harapan kita. Iya, amin. Dan sekali lagi Bu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebaik-banyaknya Bu, karena sudah meluangkan waktunya. Oke lah Pak tuh Bu, kebetulan saya juga masih ada kelas nih, jadi sukses untuk Bapak ya. Sama-sama Bu. Oke. Yuk mari Pak. Oke.